Pemerolehan bahasa pertama dari segi fonologi. Fonologi adalah bidang analisis suara bahasa. Fonologi terbagi menjadi dua bagian, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik adalah bagian dari fonologi yang mempelajari cara menghasilkan bunyi atau bunyi bahasa melalui alat bicara manusia. Fonemik adalah bagian dari fonologi yang mempelajari ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda makna. Anak-anak berbicara dengan berbagai bunyi, identitas mereka tidak jelas. Dalam waktu sekitar 6 bulan, anak-anak mulai mencampurkan konsonan dan vokal untuk membentuk apa yang disebut celoteh. Pencampuran dimulai dengan konsonan dan kemudian vokal. Konsonan pertama adalah hambat bilabial konsonan dan bunyi bilabial nasal. Vokalnya adalah A. Oleh karena itu, strukturnya data penelitian adalah sebagai berikut. Usia 0 sampai 1 tahun. Anak, ya, mitra tutur, nak, kenapa nangis? Anak, mitra tutur, cup, nak, yuk mama gendong. Anak, ya. Nah, konteksnya, penuturnya adalah anak berusia 6 bulan. Pasangan berbicara adalah ibu dari anak berusia 6 bulan. Hal ini terjadi saat anak menangis. Ibu anak mencoba menenangkan anak dengan menggendong anaknya. Usia 1-2 tahun. Saat anak mencapai usia 1-2 tahun, banyak anak yang mengeluarkan suara berderak. Bunyi Babilonia yang dibuat oleh anak-anak terus-menerus dibuat dalam bentuk bunyi-bunyi anak-anak tanpa tujuan tertentu. Selain itu, suara yang dibuat oleh anak merupakan respons terhadap suara tertentu di sekitar mereka. Yang selanjutnya yaitu usia 2-3 tahun. Pembelajaran fonologi pada anak usia 2-3 telah mencapai tahap kata hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perolehan suara 2-3 tahun, terutama vokal A, I, U, E, O, sesuai dengan teori Jacobson. Konsonan yang telah dikuasai anak adalah bunyi M, P, B, T, L. Konsonan yang dikuasai di tengah kata adalah G, C, N, S. Konsonan R, W, Y telah diperoleh tetapi jumlahnya terbatas. Pada saat yang sama, konsonan yang tidak terdengar adalah F, V, X, Z. Pemerolehan bahasa pertama dari segi morfosintaksis. Morfosintaksis merupakan perpaduan morfologi dan sintaksis. Keduanya biasa disebut dengan elemen tata bahasa. Van Valen 2004 mengatakan morfologi terbentuk secara tradisional disebut dengan tata bahasa. Istilah alternatif itu adalah morfosintaks, yang eksplisit adalah hubungan antara sintaksis dan morfologi. Proses morfosintaksis. Pertama, proklitik. Proklitik adalah iklim yang secara fonologis terikat dengan kata-kata di baliknya. Kata keterangan hampir mirip dengan prefiks, tetapi perbedaannya adalah prefiks tambahan adalah morfem dan kata keterangan tambahan adalah kata-kata yang memiliki makna. Contohnya kata kubawa, perpaduan ku dan bawa. Yang selanjutnya yaitu enklitik. Jika ada awalan, pasti ada sufiks, serupa dengan iklim. Jika ada proklitik, maka ada hal-hal seperti enklitik. Tata bahasa adalah elemen tata bahasa yang tidak terisolasi dan selalu digunakan dalam kombinasi dengan kata-kata sebelumnya, seperti mu dan nya dalam bahasa Indonesia. Contohnya kata bukumu, perpaduan antara buku dan kamu. Pemerolehan bahasa pertama dari segi leksikon. Sebelum anak bisa berbicara, dia mengatakan dengan cara lain untuk berkomunikasi, antara lain menggunakan tangisan dan gerakan tubuh. Gerakan tubuh yaitu gerakan tangan, kaki, mata, mulut, dan lain-lain. Pertama-tama, mitra tutur merasa sulit untuk mengartikan tangisan dari seorang anak atau celotehan dari seorang anak. Tetapi secara bertahap mitra tutur akan memahami
makna tersebut. Contohnya gerakan tubuh seperti tersenyum dan menjangkau tangan meminta sesuatu. Pemerolehan bahasa pertama dari segi pragmatik. Pemerolehan pragmatik dalam bidang bahasa berkembang sebagai studi tentang penggunaan bahasa dalam hubungannya dengan orang lain, hubungan kalimat dengan konteks dan situasi penggunanya. Dalam hal ini, komponen pragmatik lebih memfokuskan pada penggunaan bahasa. Pronominal orang kedua dalam bahasa Indonesia mempunyai banyak bentuk, yakni kamu, engkau, saudara, Anda, bapak, ibu, dan sebagainya. Pemakaian pronominal ini diatur oleh aturan sosial yang tidak sederhana. Berbanding dengan pronominal Inggris yakni you, dapat dipakai untuk siapa dan kapanpun juga. Penelitian mengenai pemerolehan bahasa perlu pula mengamati bagaimana anak mengembangkan kemampuan pragmatiknya, sebab pragmatik merupakan bagian dari perilaku berbahasa. Hal-hal yang perlu diamati bagaimana anak mengembangkan kemampuan pragmatiknya. Ini ada 3. Yang pertama, pemerolehan niat komunikatif. Yang kedua, pengembangan kemampuan untuk bercakap-cakap. Yang ketiga, pengembangan peranti wacana. Yang pertama, pemerolehan niat komunikatif ini terdapat urutan yang dilandaskan pada berbagai kepentingan pragmatik, yakni seperti sebuah kepentingan ujaran bertitik tolak pada sudut pandang anak, sehingga menjadikan jenis ujaran yang muncul juga pada kepentingan tersebut. Kemudian peran kelayakan ujaran untuk meminta sesuatu pasti lebih dahulu dikuasai jenis ujaran yang lain. Kemudian kompleksitas kognitif, yakni angka titik pandang yang lebih terarah kepada diri sendiri. Yang kedua, pengembangan kemampuan untuk bercakap-cakap. Dalam hal ini, anak secara bertahap bisa menguasai aturan-aturan yang terdapat dalam percakapan, yang terdiri atas 3 komponen, yakni pembukaan, giliran, dan penutup. Suatu kalimat yang diujarkan juga harus membentuk pasangan yang serasi atau pasangan kedekatan. Yang ketiga, pengembangan peranti wacana. Dalam hal ini, percakapan antara anak dan orang lain dapat berjalan lancar karena sebagai berikut. Pertama, pendengarnya merupakan orang-orang yang mengenal perilakunya, sehingga mereka memahami terhadap apa yang dikatakan anak. Kedua, pendengar memberikan sebuah dukungan konversasional kepada anak. Yang ketiga, hal yang membicarakan umumnya berkaitan dengan ihwal sini dan kini. Adapun kekonkretan benda dan suatu rujukan peristiwa yang berlangsung memudahkan anak untuk berbicara. Tahapan penguasaan pragmatik pada anak. Tahap pertama, awal lahir sampai 11 bulan. Itu tahap mulai berbahasa berbicara. Kemudian tahap 2-4 terkait penggunaan bahasa lebih meningkat ke arah yang lebih kompleks. Tahap pertama, awal lahir sampai 11 bulan. Tahap mulai berbahasa berbicara. Usia 0 tahun, bentuk komunikasi yang pertama berkembang dari suara tangisnya. Usia 3 bulan, mulai dari kemampuan menanggapi ajakan orang lain untuk berkomunikasi, berkembanglah kemampuan untuk memulai atau memprakarsai suatu dialog. Kemudian usia sekitar 4 bulan, prakarsanya dalam mengajak berkomunikasi dengan orang dewasa, yakni dilakukannya dengan batuk atau senyumnya. Usia 6 bulan, mulai meningkatnya minat bayi pada mainan atau benda-benda di sekitarnya, sehingga mulai terasyikan dengan gerakan meraih ataupun menggenggam dan menguasai suatu benda. Usia 7-12 bulan, anak mulai lebih memiliki kendali dalam menginteraksi dengan ibunya, yakni sudah mulai dapat menyatakan hajatnya secara lebih jelas dan efektif. Pengucapan bunyi yang stabil secara fonitis terjadi pada anak usia 9 bulan. Usia antara 12 dan 16 bulan hakikatnya terkait permintaan anak untuk atau kurang lebih mengubah keadaan di sekitarnya. Tahap 2-4 terkait penggunaan bahasa lebih meningkat ke arah yang lebih kompleks. Sekitar usia 18 bulan, penggunaan gerak-gerik anak semakin menyurut pada waktu anak mengakhiri masa holoprastis, saat anak memasuki tahap sintaksis. Kemudian sekitar usia 2 tahun pada masa holoprastis ini, yakni kalimat satu kata. Dalam hal ini pada awalnya digunakan untuk meminta sesuatu dan menyapa. Misal kata mor dimaksudkan untuk meminta makanan lagi dan kata ap meminta untuk diangkat.